Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insan Mahmud selaku dosen mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hafiz Awadi dari Prodi Ilmu Politik semester 2 Universitas Sains Al-Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi sistem politik Indonesia. Sistem politik adalah mekanisme interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Sistem politik dapat didefinisikan sebagai serangkaian interaksi yang terstruktur antara berbagai elemen dalam suatu negara untuk menghasilkan kebijakan dan keputusan yang mengikat masyarakat. Indonesia sendiri menganut sistem politik demokrasi, yaitu di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dijalankan melalui sistem perwakilan. Sistem ini didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis, termasuk pemilihan umum atau pemilu. Sistem politik demokrasi memiliki beberapa karakteristiknya, yaitu yang pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat, pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan pers dan pendapat, dan yang terakhir, perlindungan hak asasi manusia. Sistem politik Indonesia didasarkan pada demokrasi Pancasila dan UUD 1945 dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem presidensial. Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dipilih langsung oleh rakyat setiap 5 tahun. Indonesia menganut sistem multipartai dengan pemilu 5 tahunan untuk memilih presiden atau wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah. Pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka dengan ambang batas parlemen untuk partai politik. Struktur kekuasaan dibagi ke dalam 3 lembaga utama. Yang pertama, legislatif ada DPR, DPD, dan MPR, dan ada eksekutif yaitu presiden dan kabinet, dan ada yudikatif, ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selain itu, terdapat lembaga independen seperti KPU, Bawaslu, dan KPK yang mendukung jalannya demokrasi. Masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam mengontrol pemerintahan melalui LSM media dan partisipasi politik termasuk lewat media sosial. Implementasi sistem politik Indonesia juga memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Yang pertama, sistem politik Indonesia memiliki beberapa kelebihan, salah satunya yaitu adanya kebebasan berekspresi, partisipasi politik, dan kebebasan pers. Sistem politik Indonesia juga dapat dijadikan tempat untuk mencapai kepentingan bersama dan menanggapi dengan serius berita-berita yang terjadi pada rakyat, baik berita yang beredar dengan tingkat berat maupun ringan. Selain itu, politik juga dapat menjadi tempat untuk menciptakan stabilitas serta keamanan dalam sebuah negara. Untuk yang selanjutnya yaitu kekurangannya. Tidak hanya memiliki kelebihan, sistem politik Indonesia juga memiliki kekurangan. Kekurangan sistem politik Indonesia ialah terdapatnya korupsi, nepotisme, politik identitas, dan persaingan yang tidak sehat yang bisa memecah belah rakyatnya. Selain itu, politik juga bisa menyebabkan konflik dan kekerasan dalam rakyat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.